Halo guys, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai turunan. Ini adalah bagian keempat, yaitu turunan fungsi trigonometri. Yang harus selalu diingat adalah ini, bahwa turunan dari sin X adalah cos X, dan turunan dari cos X adalah negatif sin X. Jadi ini seperti kebalikannya, tapi harus diingat bahwa turunan dari cos X itu negatif sin X. Untuk pembuktiannya nanti bisa diklik di bagian video pembuktian. Jadi dari sini kita bisa mengerjakan misalkan soal dx sin X tambah cos X ini sama dengan, jadi turunan sin X itu adalah cos X, kemudian turunan dari cos X itu negatif sin X. Jadi ini sama dengan cos X kurang sin X. Turunan dari 3 sin X kurang 5 sin X tambah 2 cos X itu sama dengan 3 cos X kurang 5 turunan dari sin X cos X tambah 2 kali turunan cos X itu negatif sin X sama dengan, ini karena cos X dan cos X kita bisa tambahkan, ini karena kurang, jadi 3 kurang 5 itu negatif 2 cos X 2 kali negatif sin X itu kurang 2 sin X. Ini karena sama negatif 2, jadi kita bisa faktorkan negatif 2 kali cos X tambah sin X. Nah, dari kedua turunan ini kita bisa mencari turunan dari fungsi-fungsi trigonometri yang lain. Kita akan cari pertama turunan dari tan X. Kita ingat bahwa tan X adalah sin X per cos X. Jadi turunan dari sin X cos X itu sama dengan, kita sudah pelajari di bagian sebelumnya mengenai aturan pembagian. Jadi F per G aksen X itu sama dengan G X F aksen X kurang Fx kurang Fx kali G aksen X per G kuadrat X. Atau lebih simpelnya dalam bentuk lain kita bisa tuliskan U per V aksen itu sama dengan V U aksen kurang U V aksen per V kuadrat. Jadi kita misalkan U itu sama dengan sin X, V adalah cos X, sehingga U aksen itu sama dengan cos X, dan V aksen adalah negatif sin X. Jadi kita bisa tuliskan menurut ini V itu cos X kali U aksen cos X kurang U adalah sin X, V aksen adalah minus sin X per V kuadrat. Jadi cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X ini minus dikali minus, jadi tambah sin kuadrat X per
cos kuadrat X. Kalau diingat identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1, sehingga ini sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat 1 per cos X itu sama dengan sekan X. Jadi ini sama dengan sekan kuadrat X karena ini cos kuadrat. Oke, jadi turunan dari tan X sama dengan sekan kuadrat X. Dengan cara yang sama kita akan peroleh, kalau adik-adik mencari, kan yang tadi turunan tan X itu sama dengan sekan kuadrat X. Turunan dari kotangen X itu sama dengan negatif kosekan kuadrat X. Turunan dari sekan X sama dengan sekan X kali tan X. Dan turunan dari kosekan X itu sama dengan negatif kosekan X kali kotangen X. Nah, kalau misalkan kita punya soal seperti ini, yang jadi masalah, yang kita ketahui tadi bahwa hanya turunan dari sin X sama dengan cos X. Tapi ini ditanyakan sin 5X kurang 9. Nah, bagaimana? Kita gunakan apa yang kita pelajari pada bagian sebelumnya, yaitu aturan rantai. Aturan rantai mengatakan bahwa dy dx itu sama dengan dy du kali du dx. Kita misalkan ini adalah U, jadi U sama dengan 5X kurang 9, sehingga Y itu sama dengan sin U. Nah, du dx itu sama dengan turunan dari U adalah 5. Sedangkan dy du turunan Y terhadap U adalah, karena kita tahu kan turunan dx sin X itu sama dengan cos X, sehingga kalau du sin U itu sama dengan cos U. Jadi ini sama dengan cos U, di mana U itu sama dengan yang ini. Jadi cos 5X kurang 9. Nah, sehingga turunannya adalah dy du sama dengan dy dx sama dengan dy du itu adalah cos 5X kurang 9, kemudian dikali du dx. Du dx adalah 5, jadi dikali 5. Nah, adik-adik harus perhatikan 5 ini bukan dikali dengan 5X kurang 9, tetapi 5 ini dikali dengan cos 5X kurang 9. Jadi 5 ini bukan dikali dengan di dalam sini, tetapi 5 ini dikali dengan cos. Jadi hasilnya adalah 5 cos 5X kurang 9. Oke. Karena ini adalah bagian dari cos. Selanjutnya dx tan 2x tambah 1. Jadi seperti yang tadi, kita misalkan U sama dengan 2X tambah 1. Y itu sama dengan tan U. Jadi du dx itu sama dengan 2. dy du sama dengan turunan dari tan adalah sekan kuadrat U. Nah, jadi ini kan turunannya adalah pakai aturan rantai, dy dx sama dengan
dy du kali du dx itu sama dengan dy du itu sekan kuadrat u kali du dx itu 2. Sehingga ini sama dengan 2 sekan kuadrat u. U-nya diganti 2 sekan kuadrat U sama dengan 2x tambah 1. Jadi ini adalah jawabannya. Kalau kita perhatikan dari tadi juga ini adalah 2 dan hasilnya ini 2 dikali turunan dari tan. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Kalau kita perhatikan untuk sebarang A, koefisien dari X, dan B, konstantanya, adalah seperti ini. Kalau misalkan turunan dari sin AX tambah kurang B, jadi ini tetap. Yang berubah adalah, diperhatikan adalah ini, koefisiennya, koefisien dari X itu diturunan menjadi ini harus dikali. Jadi A kali, kemudian turunan dari sin, yaitu cos, dan tetap ini tidak berubah. Jadi A kali cos AX tambah atau kurang B. Demikian juga dengan cos, dilihat ini koefisiennya menjadi nanti akan dikalikan, kemudian turunan dari cos itu negatif sin, kemudian ini tetap begitu sampai semuanya ini, sampai di bawah sini berlaku seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kita turunkan dengan menggunakan chain rule tadi atau aturan rantai, berlaku seperti ini. Jadi kalau ini adalah U, ini adalah U sama dengan AX tambah kurang B, du dx itu sama dengan A. Dan misalkan ini yang sin, jadi Y itu sama dengan sin U. Sehingga turunan dari Y, dy dx itu sama dengan dy du dx. Jadi dy du adalah turunan dari yang ini. Dy du itu cos u, jadi cos u dikali dengan A. Jadi kan ini A dikali, yang ini A dikali dengan cos, yaitu turunan dari ini, kemudian tetap bagian U-nya tidak berubah. Jadi AX tambah kurang B. Contoh selanjutnya, kita punya ini adalah, kita misalkan U sama dengan X tambah 1 per X. Ini kalau kita samakan penyebut, ini jadi X pangkat 2. Kenapa jadi X pangkat 2? Karena ini kan per 1. Kita akan samakan penyebut, jadi kita harus kalikan dengan X di sini. Kalikan dengan X, dan di atas juga, atau pembilangnya juga dikalikan X. Jadi X dikali X, jadi X pangkat 2 tambah 1. Turunan du dx-nya adalah turunan dari U. Kita gunakan aturan pembagian. Jadi ini bagian F, ini bagian G. Jadi G kan G F aksen kurang F kali G aksen per G kuadrat. Jadi G itu X. F aksen
turunan dari X pangkat 2 tambah 1 itu adalah 2X. Kurang F itu adalah X pangkat 2 tambah 1. Kemudian turunan dari G itu 1. Karena turunan dari X 1. Kemudian per G pangkat 2 jadi X pangkat 2. Ini sama dengan 2X pangkat 2 kurang X pangkat 2. Ini kan kali 1, jadi tetap seperti biasa ini negatif, jadi kurang 1 per X pangkat 2. 2X pangkat 2 kurang X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2. Kemudian Y itu sama dengan tan U. Jadi dy du sama dengan turunan dari tan adalah sekan kuadrat U. Sehingga dy dx itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Dy du itu sekan kuadrat U, kemudian dikali du dx adalah sehingga sama dengan hasilnya adalah X pangkat 2 kurang 1 per X pangkat 2 dikali sekan kuadrat U-nya adalah X tambah 1 per X. Ini jawabannya. Selanjutnya, X pangkat 2 kali sin X. Ini ditanya turunannya. Jadi kita gunakan aturan perkalian. Aturan perkalian kan kalau misalkan U V turunan dari U kali V itu sama dengan U kali V aksen atau turunan dari V kemudian dikali V kali U aksen. Jadi U dan V di sini U dan V, tapi turunannya itu bergantian. Jadi yang di sini kalau misalkan di sini turunannya di V berarti di sini yang diturunkan itu U. Ditambah jadi kalau misalkan tertukar-tukar tempat tidak masalah, tidak akan merubah nilai. Jadi kita misalkan U itu sama dengan X pangkat 2, V itu sin X, jadi U aksen sama dengan 2X, V aksen sama dengan cos X, sehingga turunannya adalah dx X pangkat 2 sin X itu sama dengan U adalah X pangkat 2 dikali V aksen cos X tambah V sin X, kemudian U aksen itu 2X. Ingat ini begini, bukan X yang dikalikan dengan 2X tetapi sin yang dikalikan dengan 2X. Jadi X pangkat 2 cos X tambah 2X sin X. Sampai di sini sudah benar. Tapi kalau memang masih mau difaktorkan bisa, ini sama-sama punya faktor X. Jadi kita bisa faktorkan jadi X kali X cos X tambah 2 sin X. Selanjutnya ini. Jadi ini kan kalau di aturan turunan ini adalah konstanta, jadi sebenarnya kalau dx k fungsi x ini f biasa ini sama dengan k dikalikan dengan dx fx. Jadi ini tidak akan menjadi pengaruh konstantanya. Jadi kita hanya perlu nanti ini kan sama dengan 5, kemudian turunkan dx sin 6 X pangkat 2 kurang 7X tambah 2. Nah, yang kita akan turunkan ini, jadi kita misalkan U sama dengan
6x pangkat 2 kurang 7x tambah 2 du dx. Itu sama dengan 2 kali 6, 12, x kurang 7. Kemudian y sama dengan sin u. dy du sama dengan cos u. Jadi turunan dari sin 6x pangkat 2 kurang 7x tambah 2 itu adalah kita kalikan saja. dy du adalah cos u, kemudian du dx itu 12x kurang 7. Sekali lagi kenapa dikalikan seperti ini? Karena menggunakan aturan rantai, yaitu dy dx sama dengan dy du kali du dx. Jadi sama dengan ini kita bisa kalikan di sini. Jadi 5 kali 12x kurang 7 kali cos u itu sama dengan 6x pangkat 2 kurang 7x tambah 2. Ini sama dengan bisa kita kalikan, bisa kita biarkan saja begitu. Jadi ini sudah benar sampai di sini. Atau bisa juga kita kalikan jadi 60x kurang 35 cos 6x pangkat 2 kurang 7x tambah 2. Dua-duanya ini benar. Oke. Nah, contoh selanjutnya ini adalah pembagian. Jadi kita akan menggunakan aturan pembagian. Jadi U per V itu turunannya adalah V U aksen kurang V aksen U per V kuadrat, atau bisa juga digantikan dengan F dan G. Jadi U ini sama dengan yang di sini, ini U, yang di sini adalah V. Jadi U adalah cos X, turunannya adalah U aksen adalah negatif sin X, sedangkan V itu sama dengan sin X tambah cos X, itu berarti V aksen sama dengan turunan dari sin X itu cos X, kemudian turunan dari cos X itu negatif sin X. Jadi ini sama dengan, kita pakai aturan ini, V kita sin X tambah cos X, kemudian kalikan dengan U aksen, jadi negatif sin X. Jangan lupa pakai tanda kurung supaya mengingatkan bahwa ini perkalian, karena kalau tidak ditaruh kurung bisa salah, ditulis negatif sin X, nanti setelah sebentar nanti bisa kita lupa, kita anggap itu kurang, padahal ini dikali. Jadi pakai tanda kurung, kemudian kurang V aksen itu cos X kurang sin X, U itu adalah cos X per V aksen V kuadrat, jadi sin X tambah cos X kuadrat sama dengan ini dikali, jadi negatif sin kuadrat X, kemudian ini dikali dengan ini, jadi negatif sin X cos X, kemudian ini karena ini kali, jadi kita kalikan dulu pakai kurung tetap, karena ini yang dikurang itu semuanya yang di sini, bukan hanya yang cos. Jadi kita kalikan dulu cos kuadrat X, kemudian kurang cos sin negatif sin X kali cos X, jadi negatif sin X cos X per sin X tambah cos X kuadrat, ini sama dengan negatif sin
kuadrat X kurang sin X cos X, ini kurang cos kuadrat X. Negatif dan negatif ini menjadi positif, sin X cos X. Ini per, maaf, dia miring, tambah cos X kuadrat. Kalau kita lihat, ini positif, ini negatif. Yang sin X cos X ini menjadi 0, sehingga ini menjadi seperti ini. Kita ingat bahwa identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi ini sama dengan, ini kan negatif dan negatif, jadi kita faktorkan. Negatif dikali sin kuadrat X, ini jadi tambah karena ini kurang kan, jadi cos kuadrat X. Kalau kita balik, ini dikali negatif sin kuadrat X, kemudian kurang negatif, kan negatif dikali cos kuadrat X, jadi ini jadi benar. Per, kalau kita ingat, A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi yang di bawah ini sama dengan sin kuadrat X ditambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Ini sama dengan yang di atas ini, karena identitas trigonometri, ini sama dengan 1, negatif 1 per sin kuadrat X, ini kita pindah, ini tukar tempat, tambah 2 sin X cos X. Ini pun menjadi 1 karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Jadi ini negatif 1 per 2 sin X cos X. Atau kita bisa tuliskan negatif 1 per 2 sin X cos X. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan. Ditanya turunan pertama dari fungsi trigonometri ini. Akhir kata, jangan bimbang seperti Bambang.